Halo Sobat Fisika. Sebelum masuk ke bagian inti video, kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 1. Pencemaran udara di Pelabuhan Teluk Bayur. Kota Padang merupakan kota yang terletak di pinggir barat Sumatera, merupakan pusat perekonomian, pendidikan, pelabuhan, dan pariwisata. Kota dengan luas wilayah sekitar 1.414,89 km persegi merupakan perpaduan antara wilayah pantai, daerah aliran sungai, dataran, perbukitan, dan pegunungan. Selain itu, Kota Padang juga memiliki beberapa industri. Keberadaan industri ini di satu sisi memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi, yaitu dapat meningkatkan pendapatan daerah, khususnya Kota Padang. Di samping itu, juga dapat mengurangi pengangguran dengan terciptanya lapangan kerja. Namun, di sisi lain, mempunyai dampak negatif terhadap masyarakat Kota Padang yang tinggal di sekitar industri. Kota Padang mempunyai beberapa kecamatan dan tiap kecamatan mempunyai beberapa kelurahan. Salah satunya Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan. Kelurahan Teluk Bayur merupakan salah satu pemukiman masyarakat yang letaknya dekat dengan industri dan gudang-gudang tempat penyimpanan hasil industri semen dan batu bara, yang mana aktivitas industrinya cukup tinggi di Pelabuhan Teluk Bayur. Pencemaran udara merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Saya sedang berbicara dengan salah satu karyawan yang ada di pabrik semen Padang. Dengan Bapak siapa, Pak? Andre. Pak Andre. Berapa lama Bapak bekerja di sini? Bekerja di sini udah 5 tahun. 5 tahun. Lalu bagaimana menurut Bapak pandangan Bapak terhadap udara di lingkungan sekitar sini? Pandangan kalau di sini banyak debu gitu kan, namanya kerja di semen gitu kan. Lalu ada nggak sih Pak dampak yang Bapak rasakan karena banyak debunya ini? Kalau dampak nggak ada, cuma namanya debu. Tapi sini kan pakai safety, kacamata, ya, pakai lem, jadi insya nggak ada lah gitu kan. Ya. Lalu supaya misalnya kan ini kan banyak lingkungan masyarakat juga sekitar sini kan Pak. Terus ada nggak Pak solusi yang supaya debunya itu nggak mengkhawatirkan masyarakat juga Pak? Kalau solusi, kalau di sini ada pakai itu, ada saringan merah debu itu, ya, ada alatnya. Ada alatnya. Ya, supaya nggak terlalu debu gitu, begitu debu gitu kan. Ya. Ya, Yang terakhir, adakah saran yang Bapak berikan supaya di sini ini nggak banyak debu lagi gitu Pak? Sarannya? Kalau saran, kalau dari saya nggak ada, cuma itu tergantung dari karyawan dan peternakan. Ya. Cuma kalau yang dari tanggapan dari bapak saya, dari alat tadi itu ada alatnya tentunya, cuman yang namanya alat itu nggak sesempurna mungkin, nggak terlalu kan, cuma untuk pengurangan itu ada. Baik Pak, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk diwawancari oleh kami. Mungkin sekian dari wawancara kita pada hari ini. Selamat siang.
PT Bukit Asam di Pelabuhan Teluk Bayur Padang, di mana akan mewawancarai salah satu staf pekerja di sini. Yang mana dengan Bapak siapa Pak? Bapak Handoko. Nah, Bapak sudah berapa lama bekerja di sini Pak? Kita di sini bekerja sudah 5 tahun. Bagaimana menurut pandangan Bapak terhadap udara di lingkungan sekitar pelabuhan ini Pak? Kan udara sekitar pelabuhan, yang namanya pelabuhan tempat aktivitas bongkar muat gitu kan, itu udaranya tidak 100% bersih atau manusia kesehatan gitu kan, karena di sini kan berbagai udara dari sebagainya kan lewat dari sini, jadi kan jadi secara garis besar di sini kita melakukan tingkat pencemaran di sini bisa dibilang dikatakan baik bagi karena di sini kita setiap bulannya melakukan survei pencemaran udara di Bayur Universitas sendiri. Nah, di sini ada datanya, kita sendiri dari Soluto itu yang melakukan pemeriksaan itu dari Kandidat Soluto gitu kan. Jadi pencemaran udara di sini istilahnya masih di ambang batas lah. Oh, jadi masih bisa untuk bernapas itu bisa bernapas ya. Masih di dalam ambang batas aman gitu untuk pernapasan kita. Nah, terus apakah dari Bapak sendiri atau dari pihak PT ini ada sudah melakukan solusi untuk masalah ini sendiri atau bagaimana? Kalau solusi itu deh, nama kita di kawasan pelabuhan, apalagi nih bukan Asam aja yang di sini wilayah Asia, kan banyak lagi perusahaan dari sawit kan, kita sudah dengan SOP sudah ada koordinasi juga mengenai masalah pencemaran lingkungan, kan khususnya itu di sini lingkungannya nampaknya berdampaknya pada air, pencemaran itu juga, cuman ya karena daerah industri jadi deh bisa. Bapak selama bekerja di sini ada nggak Pak keluhan kesehatan mengenai bagian pernapasan karena polusi udara di sini? Alhamdulillah selama 5 tahun ini kita belum ada lah itu berupa tentang masalah pernapasan itu belum ada gitu. Bapak memiliki saran mungkin untuk pencegahan terhadap udara yang kotor di sini atau bagaimana saran pribadi dari Bapak? Saran pribadi mana ya, namanya kita tinggal di lingkungan kerja di lingkungan tambang gitu ya. Dari industri itu udah selanjutnya aja karena sini bukan Bukit Asam aja yang melakukan tes pencemaran udara dari Semen Padang, dari Skupindo ada juga sini. Terus Skupindo itu sekali 3 bulan misalnya. Karena sudah dilakukan pengetesan gitu kan, jadi masih di dalam ambang batas kita tuh bisa terima aja gitu. Berarti masih tergolong aman ya Pak ya. Mungkin untuk penggunaan pemakaian masker mungkin bisa digunakan. Nah, masker ya. Keamanan diri ya Pak. Nah, mungkin sekian pertanyaannya Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah mau diwawancara. Baiklah, kali ini saya sedang berada di pemukiman di sekitar Pelabuhan Teluk Bayur, di mana saya akan mewawancarai salah satu masyarakat yang ada di sini. Dengan Bapak siapa, Pak? Hadirun. Sudah berapa lama Bapak tinggal di sini? 20 tahun ya. Kira-kira berapa tahun tuh, Pak? Udah lebih, sekitar 50 tahun lebih. Menurut Bapak selama Bapak tinggal di sini tuh bagaimana dampak udara atau lingkungan di sekitar sini, Pak? Dampak udara di sekitar sini ya dulu sih nggak bersih, sekarang kan banyak pabriknya. Karena itu kan Pak, asap. Semen Padang. Apakah ada saran atau solusi yang sudah diberikan terhadap udara di sini, Pak? Nah, kalau saran kami sih ya gimana ya, kalau perusahaan di sini yang diminta
kelihatannya di sini ya susah juga sih. Kalau dari pemerintah ya pertamanya pengecekan udara aja di sini kan, masker atau apa di sini kan, yang tidak bantuan lah. Terima kasih atas kesempatan waktunya sudah diwawancara, Pak. Kesimpulan, pabrik yang menghasilkan asap akan memproduksi polutan seperti nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan hidrokarbon. Bahan kimia ini bereaksi dengan sinar matahari untuk menghasilkan kabut tebal, kabut asap, dan kabut polusi udara. Kabut asap begitu tebal dapat mengakibatkan orang jarang bisa melihat matahari. Kabut asap bisa berwarna coklat atau biru keabu-abuan. Ketika polutan udara seperti nitrogen oksida dan sulfur dioksida hasil asap produksi pabrik bercampur dengan uap air, mereka berubah menjadi asam. Mereka kemudian jatuh kembali ke bumi sebagai hujan asam. Angin sering membawa hujan asam jauh dari sumber polusi. Hujan asam juga dapat membunuh berbagai vegetasi yang dialirinya. Hujan asam juga dapat merusak kualitas danau, sungai, dan saluran air lainnya. Hujan asam juga mengikis marmer dan jenis batuan lainnya. Hujan asam dapat menghapus kata-kata di batu nisan dan merusak banyak bangunan dan monumen bersejarah. Selain mengakibatkan hujan asam, asap pabrik juga berpotensi meningkatkan efek rumah kaca. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana yang dihasilkan salah satunya dari asap hasil limbah pabrik sebenarnya diperlukan untuk menyerap sinar matahari dan menahannya di bumi. Dengan demikian, bumi tetap hangat dan menyerap energi dari matahari untuk kehidupan. Namun, apabila jumlah lebih tinggi dari yang sewajarnya, maka efek rumah kaca yang terbentuk akan meningkatkan suhu di permukaan bumi secara global. Hal ini dikenal dengan global warming. Aksi nyata yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara. Pertama, mengurangi penggunaan batu bara. Polusi dari pembakaran semua bahan bakar fosil bersifat berbahaya untuk atmosfer. Namun, pembakaran batu bara memiliki dampak yang lebih besar terhadap polusi udara daripada pembakaran minyak atau gas. Karena melepaskan lebih banyak karbon dioksida, sulfur dioksida, dan polutan logam berat per unit energi. Akan tetapi, lebih dari sepertiga listrik yang dihasilkan di dunia berasal dari pembakaran. Kedua, mengurangi kendaraan berbahan bakar fosil. Mobil dan kendaraan menghasilkan gas buang yang penuh dengan karbon dioksida, nitrogen dioksida, dan polutan lainnya. Dengan meningkatkan frekuensi penggunaan transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki dapat membantu mengurangi polusi udara. Selain itu, menggunakan mobil listrik yang tidak bergantung pada bahan bakar fosil dapat mengurangi jumlah polusi ke atmosfer. Ketiga, menghemat listrik. Hematlah penggunaan listrik baik di rumah, kantor, dan dimanapun seperti mematikan lampu pada ruangan yang tidak digunakan. Thank you and see you in next video ya.